Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Fadil Alam dengan NIM C240120177. Di sini akan menjelaskan mengenai soal latihan Laboratorium Komputer Pertumbuhan Biologi Perikanan 2022. Di sini diberikan data oleh Kakak Asprak mengenai panjang total dan bobot ikan. Namun di sini panjang total masih dalam satuan cm, sehingga dapat kita ubah menjadi satuan mm. Sentimeter diubah menjadi milimeter, sama-sama kita ketahui adalah turun atau dikalikan 10, jadi 220 dan seterusnya. Diperintahkan terdapat 3 perintah, yaitu tentukan distribusi frekuensi panjang total, hubungan panjang bobot total, dan faktor kondisi total. Oke, di sini sudah saya buat 3 sheet-nya untuk mempermudah pengerjaan. Baik, selanjutnya di sini ada sheet mengenai distribusi frekuensi panjang. Distribusi frekuensi panjang di sini diperlukan hanya dua data, yaitu panjang total dan bobot ikan. Sehingga kita bisa langsung mulai. Pertama kita mencari N atau jumlah data. Caranya count, kita pilih datanya sampai bawah 171 data. Kita juga bisa menggunakan data yang ini sebenarnya, karena silakan sama saja. Ini hanya untuk menghitung jumlah datanya saja, tidak berpengaruh kemanapun. Selanjutnya kita mencari nilai maksimum. Nilai maksimum dipakai rumus yang ini, max. Lalu kita cari di panjang total. Ternyata nilai maksimum ada 90. Lanjut, kita mencari nilai minimum dengan rumus min. Kita cari pakai panjang total lagi. Kita cek lagi 200 untuk nilai minimumnya. Selanjutnya jumlah kelas. Jumlah kelas itu rumusnya 1 plus 3,32 log. Kita masukin jumlah n-nya ini. Oke, lupa dikurung. Ternyata harus dikasih tanda kali dulu. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Untuk jumlah kelas, seperti yang kita tahu sudah pernah dibahas. Untuk jumlah kelas kita bisa bulatkan, namun bulatkannya ke atas atau dinaikkan jadi 9. Untuk wilayah kita bisa menggunakan wilayah itu rentang kelas ya, jadi kayak nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Ini adalah wilayah. Selanjutnya kita bisa mencari lebar kelas. Lebar kelas itu rumusnya nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas. Jadi kita bisa pakai, karena kita sudah tahu ini wilayah adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum, jadi kita bisa pakai wilayah aja. Wilayah dibagi jumlah kelas, kita pakai yang 9.
Sudah didapatkan hasilnya 10. Lanjut, kita mencari jarak kelas. Jarak kelas itu rumusnya interval. Interval itu lebar kelas. Lebar kelas ditambah dengan NST. NST itu nilai satuan terkecil. Di sini karena datanya tidak ada yang di belakang koma, jadi nilai satuan terkecilnya 1. Jarak kelasnya kita bisa cari dengan cara ini, lebar kelas ditambah 1, sehingga hasilnya 11. Setelah mendapatkan jarak kelas, ini lebar kelas sebenarnya kalau ada di belakang koma itu bisa dibulatkan ya, dibulatkannya menjadi ke arah yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya nilainya 10,529 atau 10,733 gitu, kita tetap bulatkan ke arah bawah sehingga tetap 10. Jadi disini kita bisa tulis 10. Oke, sudah didapatkan semua datanya. Lalu kita mencari ini ya, SKB, SKA, SK, DKB, DKA, SK, XI, dan FI. Ini saya lebarkan dulu. Kurang. Oke. Setelahnya kita bisa mencari nilai SKB. SKB itu apa? SKB adalah nilai minimum. Nilai minimum di sini 200. Jadi kita pakai ini. Oke, selanjutnya cara mencari SKB adalah nilai minimum ditambah dengan ini jumlah kelas. Jadi bisa kita lanjutkan aja. Sini nilai minimumnya ini ditambah jumlah kelas. Kita pakai yang 9. Nah, seperti ini. Namun kita bisa mencari SKA dulu. SKA itu rumusnya SKB ditambah lebar kelas. SKB berarti sebelahnya. Jadi SKB ditambah lebar kelas. Lebar kelasnya 10. Nah, seperti ini. Karena sudah didapatkan SKA dan SKB, nanti bisa dimasukkan ke SK juga. Rumusnya itu SKB dan strip SKA. Nah, seperti ini kira-kira. Maaf, ternyata mic-nya sedang tidak bermasalah. Di sini ada ralat, ternyata bukan jumlah kelas, namun jarak kelas, teman-teman. Terdapat kekeliruan dari saya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini rumusnya itu ditambah jarak kelas.
Oke. Selanjutnya ini ada, sekarang di sini ada jumlah kelas ada 9, kita bisa seret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepertinya ini harus di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini juga bisa kita tarik. Saya lupa dikasih lebar kelasnya, diberikan string. Oke. Sudah dapat lebar kelasnya 10 seperti yang di sini. 200 sampai 210, 210 sampai 221. Oke, dan kita bisa dapatkan SK-nya juga, tinggal kita tarik saja ke bawah. Selanjutnya kita bisa mencari BKB. BKB itu rumusnya SKB dikurang dalam kurung 1/2 dikali NST atau NST dikali setengah. Berarti kita bisa ketik 0,5 kali NST. NST-nya 11. Kita string aja. Oke. Sebenarnya kalau kita bisa pahami NST-nya 1 dan rumusnya setengah dikali 1, sebenarnya bisa kita pahami bahwa SKB dikurang 0,5 ya teman-teman. Kalau untuk NST 1. Selanjutnya kita bisa mencari BKA. BKA ini rumusnya SKA ditambah, karena batas atas ya, tambah 0,5 dikali NST. NST-nya 1. Oke. Didapatkan 210. Jangan lupa NST-nya kita kasih string. Oke. Lalu kita tarik aja sampai ke bawah dan kita dapatkan hasilnya. Untuk SK kita pakai rumus yang tadi, BKB dan strip BKA. Kelewat. Hapus saja. Oke. Ini kurang lebar ya teman-teman. Oke. Kita pakai all border aja deh. Lalu kita center semua aja. Oke. Lalu kita di sini bisa mencari XI. XI itu rumusnya SKB ditambah SKA dibagi 2. Itu dalam kurung ini ya, SKA sama SKB-nya. Karena kan ini penjumlahan, jadi diutamakan dulu, dikurungin agar tidak terbagi oleh 2. Baru kita bagi. Ini hasilnya 205. Rumusnya itu ini tambah ini bagi 2 ya teman-teman. Lalu kita di sini bisa mencari FI. FI-nya ini dalam satuan FI total ya, bukan FI jantan atau FI betina, karena di sini memang datanya untuk darah total aja. Cara mencari FI itu
ada agak berbeda dengan yang biasanya. Kita blok dulu semuanya, lalu kita sama dengan masukkan rumusnya frekuensi. Kita pakai data array. Data array-nya itu kita pakai data array-nya itu ini kalau L ya, lalu titik 2 titik koma, kita pakai SKA seperti ini, sama dengan di sini saya salah ya teman-teman, harusnya bukan enter aja, tapi CTRL shift enter. Kita ulang, sama dengan frekuensi, lalu kita masukkan data yang ini, data panjang total. Sebentar, CTRL oke, titik koma, pakai SKA, lalu tutup kurung, CTRL shift enter. Kalau udah seperti ini sudah benar ya teman-teman. Tadi harus kita pakai CTRL shift enter karena datanya nggak bisa kalau misalnya kita cuma enter aja. Lalu selanjutnya kita bisa cari grafik, atau ini sini kita pakai bar ya. Kita pakai kolom yang cluster kolom aja. Kita sesuaikan dulu. Sip. Udah sesuai dengan posisi yang teman-teman mau aja. Lalu setelah kita pakai ini, kita klik kanan nih, kita pilih select data, kita pakai yang legend interest atau pilih add. Nah, di sini kan ada series name, itu buat nanti chart title ya teman-teman. Ada juga series value-nya itu kita pakai ini FI. Oke. Sebenarnya kita bisa ketik chart title-nya apa, tapi saya rasa tidak perlu ya. Jadi ini aja, kayak gini aja. Oke, setelah semuanya selesai, kita klik OK. Nah, ini sudah kita dapat grafik batang di sini, grafik batang dari FI. Untuk ini kan ada 9 ini ya, jumlah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada kelas 1 itu F-nya 34. Kita bisa urutin semuanya sama, lalu kita sesuaikan tabelnya menurut acuan IPB ya teman-teman. Di sini harus kita tambah. Oke, chart detailnya kita hilangin aja, grid lines-nya kita hilangkan. Nah, lalu kita bisa ini kita klik 2 kali, kita ke sini, kita cari fill, line-nya kita pilih solid line, kita pilih yang hitam aja. Ini width-nya bisa kita pilih sesuaikan. Kalau di sini saya pakai 1, gitu aja. Lalu untuk yang bagian bawah juga seperti demikian. Fill-nya kita pilih no fill, lalu kita pilih solid line. Ini kita satuin juga poinnya. Oke. Kira-kira udah sama. Jadi jangan sampai lupa, ini kita warnakan hitam. Ini kita warnakan hitam.
agar lebih terlihat ya teman-teman. Lalu ini udah dikasih garis semua, kita ubah warna dari batangnya itu sendiri. Oke, kita pakai colornya warna hitam. Nah, jadi solid line kita warna hitam juga. Ini boleh satu. Sebenarnya itu persepsi. Lalu udah seperti ini, kita hilangkan ya ininya, backgroundnya kita hilangkan menjadi no fill. Nah, kalau udah ada seperti ini berarti udah sesuai. Lalu bagian luarnya nggak usah kita kasih solid line, no line, kira-kira seperti itu. Oke, sudah aman semuanya, tinggal kita isi aja aksis detailnya. Ini kita bisa ubah juga, lupa kita ubah pakai times new roman, pakai 12, ini juga 12 times new roman. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa isi bagian ininya ya teman-teman. Apa nih? Aksis detailnya. Ini aksis detail kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita ambil tadi. Karena di sini tadi X-nya kita pakai, agak susah masukin. Sip. Tadi kita pakai selang kelas ya. Kita SK, kita pakai selang kelas. Mari kita ketik aja selang kelas. Satuan itu kan mm ya. Lalu kita pakai sebelah Y-nya itu tadi kan kita pakai ini frekuensi. Kita ketik aja sebentar. Oke, frekuensi total, karena kita tidak pakai kelamin. Ini nggak ada satuannya, kita pakai satuan individu aja, individu. Oke, sudah selesai. Saya ganti dulu biar tidak salah persepsi. Oke, sudah. Untuk bagian DSP-nya sudah, bisa kita lanjutkan ke HPB atau hubungan panjang bobot. Di sini sudah saya masukkan juga apa saja yang perlu yang dicari. Oke, kita bisa di sini ada tambahan tabel. Di sini ada log L. Log L akan menunjukkan X dan log W akan menunjukkan Y. Cara mencarinya itu kita tinggal masukkan rumus aja, log. Kita masukkan log yang ini. Lalu kita masukkan, karena ini kita panjang total kan L, kita pakai yang L. Ini sudah, tinggal di enter. Oke, kita langsung klik ini aja, maka semua akan masuk datanya seperti ini teman-teman. Lalu kita cari log W. Log W itu rumusnya sama, lognya sama, tapi kita pakai yang ini. Oke, tinggal klik ini aja. Udah, kita dapat data log L dan log W. Ini kan datanya kebanyak ya teman-teman, di belakang koma. Kita bisa pakai 4 angka aja di belakang koma. Oke, setelahnya kita bisa mencari sigma X.
sigma X itu kita dapat sigma X itu kan total ya teman-teman. Kita bisa hitung aja pakai rumus total, itu rumusnya sum. Oke. Setelah kita udah tahu nih rumusnya nih, kita masukkan datanya itu pakai yang ini, log L tadi. Kita pakai semua ya teman-teman, karena kan total. Kita pakai semuanya. Oke. Dah, kita dapat hasilnya 403.07.01. Ini ingin saya inikan dulu. Oke. Selanjutnya kita pakai nyari sigma Y maksud saya. Rumusnya sama-sama sum. Yang ini. Oke. Dapat hasilnya 369.08.11. Lalu untuk mencari sigma X kuadrat, rumusnya sama, namun dikuadratkan. Jadi rumusnya sum SG. Begitu teman-teman. Kalau misalnya pakai perhitungan manual, bisa juga masing-masing data log L-nya ini dikuadratkan baru ditambah semua. Gitu teman-teman. Kita pakai data log L ya. Oke, untuk yang sigma Y kuadrat sama rumusnya sama SG, namun pakai data yang log W. Oke. Lalu kita mencari XY, sigma XY. Ini rumusnya agak beda. Kita pakai sum product. Nah, kita pakai sum product. Ada ray 1, ray 2, kita pakai yang ini. Sampai bawah lagi. Oke, sudah sampai bawah semua. Lalu di sini menyesuaikan aja sama punya teman-teman. Kalau di sini kan titik koma, kita pakai titik koma. Kita pakai log W atau Y. Ada kesalahan sepertinya. Oh tidak, aman. Kayak gini, tutup kurung. Oke, hasilnya 870,6893. Lalu kita mencari X bar. X bar itu apa? X bar itu X rata-rata. Carinya itu kita pakai rumus rata-rata, average. Lalu datanya sesuaikan X, maka kita pakai X. Seperti ini. Untuk Y bar rumusnya sama, average. Pakai log W, data Y seperti ini. Oke, selesai semuanya. Untuk yang N kita bisa cari lagi ya teman-teman. Kita pakai ini. Oh, salah. Lupa rumusnya pakai count. Baru kita bisa masukkan datanya seperti tadi. Oke, 171 datanya. Lalu kita mencari B. B itu slope ya teman-teman. Slope. Jadi rumus B itu saya akan sebutkan rumusnya itu sigma XY dikurang. Langsung saya ketik aja. Mungkin biar lebih cepat. Sigma XY dikurang dalam kurung 1/n. Oke. Sudah kita kalikan dengan sigma X. Kalikan lagi dengan sigma Y. Oke. Ini kita ubah sebentar. Ini di sini. Oke. Lalu setelah sudah kita bagi dengan sigma X kuadrat. Sini udah jadi kuadrat. Sigma X kuadrat dikurang dalam kurung
1/n dikali dalam kurung sigma x. Kita pakainya sigma x ini. Aduh, salah. Ini. Oh, jadi sini ada yang salah, teman-teman. Sorry. Harusnya ini. Oke. Ini juga salah. Harusnya ini. Oke. Ini kita kuadratkan. Di sini kita dapatkan hasilnya kira-kira segini. Kita bisa mencari nilai A. Nilai A itu biasa disebut sebagai intercept ya, teman-teman. Rumusnya itu lebih mudah daripada rumus B. Namun nanti perlu diantilogkan karena kita lihat juga kalau misalnya nilai A-nya minus, kita antilogkan. Karena kan nanti di rumus W-nya ini ya teman-teman, rumusnya itu ALB. Seperti itu. Namun sepertinya di sini saya ada kesalahan pengetikan di bagian ini. Karena seharusnya tidak minus ya, teman-teman. Saya akan periksa dulu bagian mana saya salah. Mungkin di penulisan rumusnya ya, teman-teman, saya cek dulu. Agar lebih jelas, kita bedakan saja dalam kurungnya di sini aja mungkin. Oke. Oke, seperti ini aja sepertinya. Kita kurangin lagi. Sip. Lalu kita kurangin yang ini mungkin. Kita kurangin juga. Oke. Mungkin seperti ini. Ini hasilnya. Untuk diingat lagi rumusnya, sigma xy dikurang 1/n dikali sigma x kali sigma y dibagi sigma x kuadrat dikurang dalam kurung 1/n dikali x kuadrat. Oke. Kira-kira seperti itu hasilnya. Kita 4 angkain dulu, teman-teman. Oke. Lalu kita mencari nilai A. Nilai A itu dari nilai Y kita bisa lihat yaitu A plus BX. Maka nilai A itu kita ubah menjadi Y min BX. Min BX di dalam kurung ya, teman-teman. B X-nya kita pakai yang X bar gitu. Nah, seperti ini.
Nah, ini dia. Hasilnya minus ya teman-teman. Maka dari itu kita gunakan unlock untuk menghilangkan ini fatwa. Rumusnya itu kan kalau log secara log itu kan log W sama dengan log A tambah B log L. Nah, di situ kan A-nya kan masih dalam satuan log, jadinya itu masih salah, harus kita ubah menjadi anti log. Seperti itu teman-teman. Rumusnya adalah 10 pangkat A, seperti ini. Ini belum ada, kita coba tambah. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, ini rumusnya. Kita tinggal masukin aja ya teman-teman. Masukin ke, nggak usah pakai sama dengan, biar lebih jelas. Kita ketik aja 0,12345. Oke, kita masukkan L-nya, angkat L-nya itu kita pangkatkan B ya, B-nya itu kan 3,4263 seperti itu. Oke, ini persamaan W-nya ya teman-teman. Seperti ini. Saya lebarin aja deh. Saya merge. Seperti ini kira-kira persamaannya. Persamaan W sama dengan ALB. Ini hasilnya seperti ini. Oke, kita langsung interpretasi. Setelah semua yang kita dapatkan, setiap pertumbuhan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar, nah sebesarnya ini B-nya itu teman-teman. Datanya ini B, kita pakai data yang B. 3,426 seperti itu. Nah, kita udah dapat semuanya. Lalu kita bisa masuk ke dalam tabel sidik ragam. Ini udah saya buat tabelnya agar mempermudah pengerjaan. Ini seperti ini ya tabelnya teman-teman. Ini R itu menunjukkan regresi, S itu menunjukkan sisa, dan T itu menunjukkan total. Untuk DB-nya regresi itu 1 ya teman-teman. Untuk sisanya itu kita bisa pakai ini rumusnya itu N dikurang 2. Sementara untuk total rumusnya itu N kurang 1. Oke, benar. Sudah, kita bisa mencari JK. Rumusnya JK itu ada 3 ya teman-teman. B dikali sigma Y kurang super N X sigma X kali sigma Y. Ini untuk JKR. Jadi kita masukkan aja rumusnya. B itu kita pakai yang ini. Iya, yang ini. Dikali sigma X XY maksud saya. Oke. Kita tutup kurung, kita kasih kurang lagi 1/N. Oke. Kita tutup kurung lagi. Kita kali dengan
rumusnya itu sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya itu, sigma X-nya itu ini, sigma Y-nya itu ini. Oke. Ini untuk mencari JKR, teman-teman. Kita bisa masukkan aja. Ini saya kurangi, kayaknya kurang deh. Seperti ini. Oke. Oke. Tadi saja salah pengetikan ya. Harusnya kurang 2 aja. Tadi kebanyakan. Lalu kita masuk ke JKT ya, teman-teman. JKT itu rumusnya sigma Y kuadrat ini dikurang dengan super N. Super N itu tadi 1 per ini N. Oke. Lalu bisa tutup kurung juga. Tutup kurung aja deh. Tutup kurung. Kayaknya ini ditambahin aja deh biar sama ini. Dikali dengan sigma Y. Sigma Y-nya dikuadratkan. Ini kita kuadratkan. Kebanyakan. Tutup kurung. Oke. Ini untuk hasilnya. Nah, sementara untuk JKS itu rumusnya dikurang ya, teman-teman. Total dikurang regresi. Seperti itu. Nah, itulah hasilnya. Bisa kita lihat. Ini biar lebih rapi, mungkin saya akan belakang komanya 4 aja. Nah, ini aja. Lalu untuk mencari KTR itu rumusnya JKR dibagi DBR ya, teman-teman. Bagi DBR sebenarnya sama. Nah, untuk KTS sama JKS dibagi DBS. Seperti itu. Oke. Lalu untuk F hitung itu rumusnya KTR dibagi KTS. Oke. Lalu untuk F tab ini ada rumusnya sendiri. F yang ini. Lalu kita probability-nya kan 95% pakainya di 0,05 titik koma. Derajat freedom-nya itu yang dB ini sama dBs ini. Oke. Dapat hasilnya 3,8971. Lalu untuk mencari R kuadratnya itu kita bisa pakai rumus JKR ini dibagi dengan JKT. Di perhitungan yang diberikan itu dikali 100 ya, teman-teman. Namun di sini tuh nggak terlalu berefek karena di sini kita bisa lihat ini 0, ya. Nah, ini kan jadi biar lebih cocok. Oke, sudah dapat semua datanya. Kita bisa lihat dari hipotesis. Hipotesisnya seperti ini. Ini H0, ini H1, panjang tidak mempengaruhi bobot, dan panjang mempengaruhi bobot. Maka kesimpulannya, karena di sini F hitnya lebih dari FT, maka kita masukkan ini ya, teman-teman.
masukin F hit. Ini kan F hit ya, iya benar. F hit melebihi F tap, berarti itu mempengaruhi itu H1 berarti kita ketik H1 gitu. Sehingga panjang mempengaruhi bobot. Nah, nilai R kuadratnya tadi kan 0,9185. Oke. Hubungan yang kita lihat ini 0,9. Jadi masuk sangat kuat ya teman-teman. Sangat kuat. Oke. Seperti itu. Lalu setelah dapat ini, kita bisa uji T. Uji T-nya itu dengan rumus seperti dicarinya kan SB kuadrat, SB, T hit, dan T tap. Kita bisa mencari ini dulu, SB kuadrat. SB kuadrat itu rumusnya KTS per sigma X kuadrat dikurang 1/n kali sigma X dikuadratkan. Berarti kita masukkan saja KTS. KTS itu yang ini. KTS. Lalu kita bisa bagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini. Oke. Sigma X kuadrat dikurang lagi. Dalam kurungan aja 1/n tutup kurung kali sigma X yang ini ya, sigma X ini, lalu kita kuadratkan. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasilnya itu 0,0061. Ini kita ini aja ya, biar 4 angka di belakang koma aja teman-teman. Nah, untuk SB-nya, SB itu kan tinggal akar ya, berarti kita SQRT akar dari SB kuadrat, seperti ini dapat hasilnya. Untuk T hit-nya itu, rumusnya itu T hit itu kita masukkan nama itu mutlak B1 kurang B3 dibagi SB. Seperti itu teman-teman, kita bisa langsung mulai aja. Mutlak tuh di sini kalau tidak salah absolut. Nah, yang ini absolut. Tadi rumusnya B itu yang ini, B dikurang 3 tutup kurung dibagi dengan SB ini. Oke. Seperti ini kira-kira. Kita lihat hasilnya 5,4309. Kalau untuk T-tap-nya itu kita pakai rumus T-in yang ini teman-teman, 0,05 dari SMS. Kita langsung pakai gradient freedom-nya itu kita pakai yang ini, dbs. Nah, dapatlah hasil segini. Berarti kita bisa simpulkan T hit lebih dari T tap ya, seperti ini. Oke. Kalau T hit lebih dari T tap, maka hipotesisnya H1.
pertumbuhan ikan bersifat alometrik. Alometrik apa? Positif atau negatif? Kita lihat B-nya. B-nya 3,4261. Berarti alometriknya positif karena B lebih dari 3. Kalau positif kan lebih dari 3, kalau negatif itu kurang dari 3. Positif. Atau pertambahan bobot lebih dominan. Lebih dominan daripada panjang. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita bisa buat ini grafik. Kita buatnya di mana ya? Di bawah aja deh. Di sini. Grafiknya itu pakai yang scatter ya. Kita pakai yang scatter. Yang normal aja. Kita sesuaikan dulu. Oke. Lalu kita select data lagi. Kita add series name-nya, ntar aja kita langsung ke series X. Value-nya itu kita masukin yang ini. Nah, oke, untuk yang series Y-nya kita masukin yang bobot ikan ini. CTRL shift down. Oke. Nah, udah semua kita oke aja. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini, lalu kita sesuaikan ya tabelnya teman-teman. Kita klik ininya. Oke, kita mulai. Kita tambahin dulu. Strukturnya nggak usah. Setelah kita tambah. Udah ini aja sepertinya. Gradnya kita hilangin juga. Oh iya. Ini. Oke. Gradnya udah kita hilangin. Lalu kita bisa mulai lagi kayak seperti yang tadi. Ini bisa kita ini no fill solid 1. Ini juga no fill solid dan 1 gitu. Oke, udah aman, kita masukin ini dulu deh. Kita lihat di trend line. Kita pakai power, lalu kita display. Ini kita custom. Nggak usah nih, nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, sip. Bentar. Nggak aja nggak apa-apa. Kira-kira seperti ini. Kita ininya, kita fill-nya solid line. Desk-nya itu yang ini. Nah,
seperti ini maksud saya. Udah kita dapatkan, lalu kita sesuaikan aja ininya, kita ubah. Bentar, teman-teman, kita ubah seperti yang tadi. Oke, ini kita warnakan hitam, kita warna hitam, ini kita warnakan hitam. Oke, ini udah bisa kita isi. Yang ini bobot, ikan dalam gram. Ini panjang total ya, panjang total dalam mm. Oke. Oh iya, ini lupa kita hilangkan, kita nge-fill lain. Oke, ini nggak kelihatan ya teman-teman, bisa kita gedekan aja fontnya. Nah, segini cukup. Ini kita tambah juga deh. Nah, segini cukup. Nah, untuk yang ininya kita gedekan, tambahkan juga biar kelihatan. Terus ini aja. Lalu kita ubah, kita ganti menjadi W. Ini tadi kita ganti L 0,00001. Oke, 0 ada belakang koma ada 5 ya teman-teman, 5. Nah, tambahkan juga N nya tadi 171. Oke, ini kita warnai hitam juga. Sip. Ini sudah selesai untuk bagian hubungan panjang bobot. Kita save dulu aja ya teman-teman, biar aman. Lalu kita ke FK, kita ngitung faktor kondisi ya teman-teman. Faktor kondisi saya rapikan dulu deh. Ini mau saya ini dulu ya teman-teman, short. Kenapa tuh? Oke, saya mau short dulu. Aduh, sebentar dulu. Kenapa nih? Oke, kita short and filter, kita custom short. Terpanjang total, smallest to largest. Kalau ada jantan dan betinanya bisa dirubah ya teman-teman, bisa disesuaikan. Kalau ini kan nggak ada, jadi kita pakai smallest to largest aja. Oke, udah dapat. Kita bisa ambil dulu nih SKB, SKA, dan FK. Tadi ada di sini. Oke, masukkan. Kita pakai yang ini. Nah, sip. Untuk ini nanti kita cari. Yang kita cari adalah ini. Yang kita cari FK rataan, STDF. Nah, setelahnya kita bisa FI ya, lupa ketinggalan. FI. FI-nya kita masukkan. Jangan lupa harus yang ini ya, biar datanya keluar dengan benar. Kalau
pakai yang langsung Ctrl-V, biasanya ntar dia error seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa cari faktor kondisinya. Faktor kondisi itu rumusnya ada alometrik. Kalau alometrik itu W A L B. W kita alometrik ya, W per A L B. Sebentar teman-teman, nge-lag. Bisa saya rapikan dulu semuanya di tengah. Oke, kita warna-warnain dulu ya teman-teman ya, 200 sampai 210 kita warnain dulu. Warnainnya kita di mana ya yang enak? Di sininya aja deh, atau mungkin kita cari faktor kondisinya dulu aja ya teman-teman. Faktor kondisi itu rumusnya W dibagi oh iya, saya lupa masukkan yang ini teman-teman, tinggalan ini kita harus masukkan juga ya teman-teman. Nah, sini aja deh. Ini kan masih begini, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, ini 4 angka di belakang. Ya udah, kita biarin aja deh, nggak bisa diubah. Bisa deh, ternyata nggak bisa langsung dua-dua ya teman-teman. Oke, udah gini baru kita mulai aja rumusnya. W dibagi itu dalam kurungin, kita masukkan A ya, A yang ini. Kita nggak boleh pakai yang ini ya teman-teman, kita harus pakai yang ini yang udah di anti lock. Tadi sudah saya jelaskan kenapa, karena kalau yang masih atas ini masih lock A gitu. Oke, ini kita string aja deh, kita string biar lebih gampang. Kita kali dengan WALB, kita kali dengan L yang ini. Oke, lalu kita pangkatin dengan B. B nya jangan lupa kita string teman-teman. Nah, kita tutup kurung. Nah, inilah hasilnya kira-kira. Kita bisa semuanya ya. Oke, semuanya udah. 4 angka di belakang koma. Nah, oke. Baru kita pisah-pisahkan ya teman-teman sesuai dengan ini. Sesuai dengan FI. Di sini kan ada 200, SK-nya kan 200 sampai 210. Jadi kita sampai 210 ini. Sesuai ya teman-teman. Ada 34 data. Ini ada 34. Kita warnakan ini aja. Lalu 211 sampai 221. 211 nya nggak ada. Ke 212, 221. Ini ya teman-teman. Kita pakai warna ini aja. 30 sampai 74. Oke, udah dapet ya teman-teman, 212 sampai 221. Oke, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, pas ada 39. Lalu kita 222 sampai 232. Kelewat sampai sini. Oke, selanjutnya 233 sampai 243. Nih, 233 sampai 243. Langsung sampai sini. Oke. Dan samakan, kita ganti warnanya. Ini 23. Lalu kita 244 sampai 254. Sampai sini ya, teman-teman. Warnanya ini aja. Oke, 254. Kita lanjut ke 255 sampai 265 ya. 255 sampai 265. Ini kita pakai warna salah. Yang ini kelihatan ini. Lalu 266 sampai 276. Ini benar kan? 276 ya, benar. Terus 277 sampai 287 cuma satu ya, teman-teman. Kita pakai warna yang ini. Nah, sisanya ini satu. Nah, karena ini satu FI-nya, maka nggak ada F karatan ya, teman-teman. Bisa dimasukkan satu juga sih sebenarnya. Dan nolkan aja. Oke, ini juga berarti nanti STDF-nya 0. Oke. Lalu kita bisa menghitung yang ini. F karatan. F karatan itu rumusnya average ini sampai sini. Ini mungkin bisa kita sering aja ya. Oke, lalu average lagi. Ini saya salin aja. Average yang kedua, yang biru. Ini kita salin. Jangan lupa kita sering lagi. Kita lakukan seperti itu terus ya, teman-teman. Salah. Oke. Ini lagi hal yang sama kita lakukan. Kelewat. Oke. Ternyata lupa, teman-teman. Kita pakai yang ini. Oke. Ini kita sering lagi. Oke. Ini kita ini aja. Nah, sip. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita pakai yang ini. Letak 4. Kita sering lagi seperti itu terus. Saya akan diam dulu sekali mengerjakan.
Selanjutnya ini karena saya sama, kita bisa kesini aja, kita tinggal ganti rumusnya ya teman-teman. Ini kan average, kita ganti sama dengan ST yang ini, STDEF. Oke, kita lanjutkan sampai ke bawah aja teman-teman. Salah. Oke, ini kita sudah dapat faktor kondisi rataan dan standar deviasinya ya teman-teman. Lalu setelahnya kita bisa langsung mencari tabel. Cara mencari tabelnya itu kita pakai yang ini, yang chart. Mana ya? Ini dia. Ini. Oke. Lalu kita select data, kita add series name-nya, bisa diisi ya. Bisa diisi pakai FK. Lalu series X value-nya kita isinya SK yang ini. Untuk series Y value-nya kita masukkan FK rataan. Kita masukkan FK rataan. Yang mana ya? Nggak kelihatan. Oh ini dia. Nah, ini ya teman-teman. Lalu bisa kita ini aja nih, langsung oke. Seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, siap. Selanjutnya kita tambahkan grid lens-nya, kita hilangkan. Akses detail kita tambahkan. Error bars-nya kita checklist. Tapi yang ini kita hilangin ya teman-teman. Nah, kayak gini. Oke. Lalu kita error bars, more option, pakai yang tab. Lalu ini error kita custom positif, ininya kita pakai stdef. Ulang stdef. Ini negatif errornya juga pakai stdef. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah selesai, bisa langsung kita rapikan aja. Fill no line. Ini kita nomornya kita pakai yang ini aja. Oke.
Lalu ini kita solid line seperti biasa. Oke, yang ini juga solid line seperti biasa. Oke, kita warnakan hitam. Hitam Times New Roman ini juga warnakan hitam. Times New Roman 12 biar kelihatan ya teman-teman. Ini juga 12, ini juga 12. 11 sudah cukup. Ini 12. Oke, ini saya besarkan ya biar kelihatan. Oke, ini salah FK total. Oke, lalu ini yang beraksis titelnya kita ubah menjadi, sesuaikan aja ya sama yang tadi kita masukin teman-teman. Ini kita masukin tadi apa, FK rataan ya, FK rataan. Ini kebalik, ini SK, ini SK. Selang kelas MM, ini baru FK. Oke, sip. Mungkin itu saja teman-teman, video tutorial latihan soal yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.